materi yang baku ada gitu ya, yang baku ada. Tapi saya entah kenapa gitu ya, lebih banyak menjumpai kebutuhan penyajian materi yang justru luwes, simple gitu ya, tapi dengan tidak mengabaikan materi baku tentunya. Sehingga kita tidak keluar dari tracknya, tapi tetap kemudian kita bisa rileks menyampaikan hal-hal yang membuat mitra kita ini merasa dengan hadirnya kita, wah itu jadi booster banget gitu ya. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, simpelnya adalah kita perlu mempersiapkan dosis yang lebih tinggi ya, yaitu dalam memenuhi agenda-agenda home sharing yang sifatnya informal. Ya, alhamdulillah di HNI kalau saya bilang kesempatan kita untuk bisa menjadi pribadi pembelajar lewat home sharing ini itu sangat besar sekali Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita dipertemukan dengan orang ya, ketemunya di terminal gitu. Bayangkan ramenya kayak gimana tuh terminal begitu. Ya, ramenya kayak gimana. Tapi home sharing bisa tetap jalan gitu. Ya kan, kita tarik sebentar ke warung kopi, kita ngobrol-ngobrol. Ya, nggak harus ada apa namanya demo-demo dulu deh ya, karena kan di ruang publik area. Tapi kalau berani nggak ada masalah, silakan begitu. Cuman takutnya diusir Satpol PP aja begitu kan. Wah, ini gelar barang dagangan, nggak boleh di terminal gitu ya. Intinya adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri kita dengan bahasa-bahasa yang lebih apa ya, rileks gitu ya, untuk bisa kita sampaikan, edukasi yang rileks, edukasi yang enjoy, sehingga mitra-mitra kita bertemu kita dimanapun tempatnya itu bisa menjadi home sharing yang sangat bernilai, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, home sharing yang sangat bernilai. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak Ibu sekalian kita sudah punya komitmen bagaimana menyajikan apa namanya setiap agenda home sharing kita nih dengan mitra-mitra kita dengan sajian yang informal, dengan bahasa yang rileks, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian mitra kita tuh gampang langsung klik begitu. Kalau hatinya udah ngeklik, maka pasti langkahnya akan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, nggak lagi kemudian, aduh saya malas datang home sharing, kenapa? Mitra saya ngeselin. Sebetulnya bukan mitra yang ngeselin, kitanya yang nggak siap diri gitu. Bukan mitra yang ngeselin, aduh saya malas deh bikin home sharing lagi, jarang yang datang. Ya karena Anda sudah masang diri Anda, ketemu dengan mitra, pengennya formatnya format formal gitu. Sementara mitra kita nggak bisa semuanya diajak untuk serba formal, nggak bisa gitu. Dan saya menjumpai lebih banyak nih mitra-mitra kita, lebih senang ya, lebih senang itu disajikan dengan suasana yang informal begitu. Ya, ketemu area taman, oke nggak apa-apa, udah di bawah pohon aja udah, asik kan begitu. Ya walaupun yang datang cuma 5 orang, nggak apa-apa, yang penting produktif begitu. Yang penting efektif begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi agenda-agenda home sharing kita perlu persiapkan lebih banyak diri kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, kebutuhan nutrisi experience, pengalaman mitra kita berinteraksi dengan kita dalam agenda home sharing yang kita gelar. Ya, nah Bapak dan Ibu sekalian, karenanya saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau betul-betul kita serius, kalau betul-betul kita fokus mau jalanin HNI, maka siapapun mereka pasti akan semangat menabur home sharing dimanapun. Ya, maksudnya gimana Pak Ari menabur? Ya, ya setiap hari kita tabur agenda home sharing. Ya, mau agenda home sharing offline, oke silakan. Mau agenda home sharing online, oke. Yang penting nabur yang banyak gitu. Kalau kita menabur home sharing di mana-mana, kalau kita nabur home sharing sesering mungkin, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian berhak untuk menuai keberhasilan di HNI. Tapi kalau misalnya nabur home sharing aja nggak pernah, nabur tuh gimana sih Pak? Biar simple deh gitu ya. Ya nabur tuh maksudnya adalah Bapak dan Ibu jangan pernah menjadikan hari-hari kita nih tidak ada agenda home sharing. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, is okay silakan. Yang penting agenda home sharingnya ada. Yang penting agenda home sharingnya berjalan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, message yang kemudian ada di HNI dalam bentuk support system ini sampai ke mitra-mitra kita. Itu penting banget gitu. Ya, yang penting kan message-nya nyampe, message-nya diterima. Ya, saya contohkan misalnya begini, ada sebuah pertanyaan, ya, Pak Ari, gimana caranya jadi ED? Ya ini home sharing nih, home sharing ya. Saya bilang, Anda udah jadi manajer belum? Belum. Ya sudah, saya jawab bagaimana Anda jadi manajer dulu ya. Karena kalau Anda nggak paham bagaimana cara jadi manajer, Anda nggak mungkin jadi ED gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan sesuatu yang sebetulnya
ringan gitu ya. Orang nanya, kita udah seneng banget, oh mitra saya nanya Pak jadi ED. Perlu nggak kita jelasin jadi ED? Perlu, tapi seperlunya aja. Jauh lebih penting kita menjelaskan bagaimana mitra kita paham dan mau melaksanakan untuk segera jadi manajer. Oh masih AB, nanya jadi ED. Boleh, nggak ada masalah. Pertanyaannya ini nggak salah begitu. Cuman kadang-kadang kita sebagai seorang mentor, ya kudu ngerti gitu ya kebutuhannya. Oke, kita seneng punya mitra AB jadi ED gitu ya. Tapi kalau kemudian kita bilang sama mitra kita yang udah telanjur nanya nih di agenda home sharing kita, Pak Hari ya, ini gimana cara jadi ED? Kamu apa levelnya sekarang? Aku masih AB. Kalau masih AB, manajer dulu aja ya, saya terangin ya. Ada 3 cara untuk jadi manajer. Kita terangin dulu tuh. Sampai betul-betul dia paham, dia ngelotok begitu ya. Baru saya jelaskan bagaimana cara jadi ED. Ya kalau secara normatif, jadi ED kan sudah jelas tuh ya. Alurnya udah jelas begitu. Tapi bagaimana orang bisa ngejar ED dengan enjoy begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini boosternya ada di home sharing. Boosternya ada di home sharing Bapak Ibu sekalian. Sehingga alhamdulillah begitu para anggota biasa yang kita baru bina nih dalam agenda home sharing kita, itu mereka lebih ngeklik, oh gitu Pak. Jadi manajer dulu. Iya manajer dulu. Anda nggak bisa jadi ED kalau Anda sekarang masih AB gitu. Anda jadi manajer dulu. Anda pahami dulu. Kalau udah paham, jalanin. Oke, paham ya? Paham. Siap jalanin? Siap. Oke, kerjain. Mau pilihan yang mana? 1, 2, 3, silakan begitu ya. Silakan. Jadi kita ini sebagai mentor, tugasnya bukan mensukseskan mitra. Tugas mentor adalah membangun intuisi suksesnya gitu. Jadi dia ada intuisinya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu maksa-maksa nggak bisa. Tugas kita cuma nyampein. Ya, bukan mensukseskan mitra-mitra kita, tapi membangun intuisi suksesnya Bapak Ibu sekalian. Agar mereka mau gerak begitu. Jadi nggak cuma sebatas kita menjabarkan hal-hal yang terkait dengan pola marketing plan, tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, sebelum itu agar mereka melihat marketing plan itu menjadi sesuatu yang menarik, bukan menakutkan, bukan menjadi beban hidup begitu Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian, pelan-pelan kita kudu beri pemahaman kepada mereka. Ya, Pak, Bu, sabar ya, manajer dulu. Oke, paham? Paham. Yuk, jalanin bareng-bareng, saya siap support. Bahkan, ya nggak apa-apa, mengeluarkan kata-kata ajaib kan boleh gitu ya. Tenang Bapak dan Ibu, insya Allah saya siap bantu Bapak dan Ibu, sampai Bapak dan Ibu nggak butuh saya. Bapak dan Ibu sekalian, coba bayangin tuh. Ya, kita ngasih kata-kata ajaib kayak begini Bapak sekalian. Wah, beneran Pak? Iya, saya akan bantu insya Allah Bapak dan Ibu. Ingat ya, bantunya bukan bantuin poin loh. Ya, ini juga penting disampaikan di materi home sharing. Oh, katanya mau bantu saya, Pak. Saya kan mau jadi manajer, 1.200 poin. Kurang 1.000, Pak. Itu bukan kurang namanya. Itu namanya Anda belum kerja, Bapak Ibu sekalian. Lah gimana ceritanya? Mau dibantuin naginya nagih poin. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga materi yang empuk ya untuk kita sampaikan dalam bentuk penyadaran bahwa bantu mitra kita tuh bukan bantu ngasih-ngasih poin, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Bukan itu. Ya, nggak enak kalau kita melakukan hal tersebut yang nggak bisa diduplikasi sama mitra kita. Itu tandanya nggak sesuai dengan support system. Support system kita nggak ngajarin Bapak Ibu sekalian. Mitra mau jadi manajer misalnya ya 1.200 poin, lah kita bantu 1.000 poin. Ya, kuat berapa banyak Bapak Ibu sekalian bantu. Pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak diduplikasi? Kalau nggak bisa, itu berarti sudah tidak sesuai dengan support system. Ya, simpelnya kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kayak gini-gini nih kita sampaikan di materi yang informal bareng sama mitra kita ya, dan kita nggak usah ngerasa keburu-buru gitu ya. Coba deh dulu ingat-ingat, Bapak dan Ibu jadi ED berapa lama? Bagaimana mungkin kita memberikan target kepada mitra kita yang masih AB suruh jadi ED 1 bulan? Lah Bapak Ibu aja jadi ED 6 bulan, Bapak Ibu jadi ED 1 tahun, masa ngasih instruksi ke mitra 1 bulan ya jadi ED? Realistis dong Bapak Ibu ya, nggak usah kesusu lah begitu ya. Biarkan mitra kita nih enjoy bareng sama HNI. Jalanin aktivitas HNI itu bahagia setiap hari. Nggak tertekan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya, prinsip yang kita harus pahami bersama adalah kalau kita sering menabur, ya, melakukan agenda home sharing dimanapun, dengan cara-cara yang simple, begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak bikin orang pusing, nggak bikin orang mumet, begitu Bapak Ibu, insya Allah, mitra kita akan semakin banyak bergerak bersama-sama dengan kita dan kita akan semakin sibuk membersamai mitra. Ya, jadi Bapak sekalian, itu kata kuncinya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita kerjakan sehingga home sharing kita betul-betul jadi efektif Bapak Ibu sekalian? Yaitu kalau saya mengistilahkan adalah kalau kita ingin menuai, maka yang harus kita lakukan adalah keep sowing begitu. Keep sowing gitu ya. Maksudnya gimana Bapak Ibu sekalian keep sowing itu?
Keep sowing itu adalah ya udah terus kerjain aja. Boleh jadi ada hari-hari kita, Bapak Ibu sekalian, yang orang merhatiin kita. Kalau orang lagi merhatiin kita, Bapak Ibu sekalian, tolong sajikan sewing yang bagus buat mereka. Begitu. Ini ibu pagi-pagi nganter anak sekolah, bawa gembolan. Ini kayaknya nggak cuma nganter sekolah ini kayaknya nih. Kayaknya bakal mangkal di mana begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Keep sowing. Pokoknya kita keep sowing aja lah begitu. Bukan keep going ya. Keep sowing. Kita terus memberikan tayangan-tayangan yang menarik sehingga orang tertarik kenal sama kita. Ini Bapak berangkat kerja. Saya tahu ini kayaknya si Bapak orang kantoran begitu ya. Tapi kenapa berangkat kerja kok bawa gembolan begitu ya? Ada bawa tas ransel gede, nggak taunya isinya produk tuh. Karena pulang kerja udah siap-siap. Mau ketemu sama mitra, mau distribusiin produk, mau jelasin produk Bapak Ibu sekalian. Keep sowing Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Bapak dan Ibu sekalian, jadikan penampilan kita dalam melakukan aktivitas harian di HNI dari satu titik ke titik yang lain, gerakan-gerakan home sharing kita, orang tuh ngamatin kita Bapak Ibu sekalian. Beneran. Orang ngamatin kita deh Bapak Ibu sekalian. Orang bakal merhatiin gerak-gerik kita. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak peduli ya, mau keadaan kayak gimana pun Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetap lakukan home sharing. Bapak dan Ibu, suatu ketika di kota Bekasi ini lagi banjir Bapak Ibu sekalian. Ada mitra yang sangat semangat banget. Dan dia tetap hadir di agenda home sharingnya. Walaupun dari rumahnya harus dievakuasi pakai getek Bapak Ibu sekalian. Pakai getek. Waduh, keren banget nih orang begitu. Kenapa Ibu sekalian? Karena dia sadar bahwa ketika mentor ngundang untuk datang ke agenda home sharing, ini adalah agenda yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi karenanya kalau mitra kita sudah paham, dapat undangan dari mentor untuk datang ke home sharing, itu agenda penting. Itu bukan agenda kaleng-kaleng, itu bukan agenda ecek-ecek Bapak Ibu sekalian. Karenanya kita sebagai mentor juga kudu mempersiapkan. Kalau memang ini dianggap sebagai agenda yang penting, tolong nyampeinnya juga efektif Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kemudian ngalor ngidul, wah ngelapor sama mentor, Tor, aku udah home sharing, Tor. Kamu nyampein materi apa? Ya aku ngobrol aja ngalor ngidul, nggak jelas cenderungannya. Akhirnya mitra pulang dari rumah kita, nggak jelas juga mau ngerjain apa. Itu bukan home sharing namanya. Itu namanya kongko-kongko doang Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada, kalau ibarat kita presentasi, ada closing statement-nya. Tor, laporan. Iya, gimana? Saya sudah prospecting. Oh, keren gitu ya. Berapa orang? 10 orang. Ada yang gabung? Nggak ada. Ya. Kalau kata mentor, oh keren. Boleh tahu nggak cerita apa yang Anda sampaikan dari 1 sampai 10 orang itu? Iya, pokoknya cerita aja. Bawa pasta gigi tuh bagus, bawa sabun mandi kita tuh bagus gitu. Tapi nggak ada closing statement-nya. Tidak ada kata-kata yang mengajak kepada orang yang kita datangi, karena kan niatnya prospecting. Nggak ada kata-kata begini, gimana Bapak Ibu? Mau coba pasta gigi atau sabun mandi? Nggak ada tuh. Gimana Bapak Ibu? Oke ya, berminat untuk beli? Ayo Bapak Ibu sekalian, bikin kartu agennya aja. Nanti bisa digunakan sebagai kartu diskon. Itu namanya closing statement. Itu namanya Bapak Ibu sekalian, kita ngarahin mitra kita buat nggak asal prospecting gitu. Jadi kalau prospectingnya udah asal, maka pasti hasilnya juga asal. Kalau home sharingnya ngerjainnya nggak sepenuh hati, maka hasilnya juga pasti setengah-setengah. Ya, jadi dengan kata lain Bapak dan Ibu sekalian, prospecting kita harus efektif. Ketemu harus ada closing statement-nya. Home sharing kita juga harus produktif. Ya, jadi begitu mitra sudah dapat undangan dari kita, maka Bapak dan Ibu tolong jangan sia-siakan. Nggak mudah loh Bapak Ibu sekalian ngedatengin orang begitu. Maksudnya begini, orang datang ketemu sama kita, kan banyak pengorbanannya dan kita nggak tahu gitu. Boleh jadi ada anaknya yang lagi sakit. Bismillah deh, ini mentor yang undang, aku datang. Tuh, coba. Begitu sampai di tengah mentornya nggak siap sama materinya. Mentornya nggak jelas mau ngomongin apa. Mentornya nggak siap untuk ngasih message apa di agenda home sharing itu. Ya Allah, sayang banget Bapak Ibu. Tolonglah hargai mitra-mitra kita. Jangan nyala-nyalain mitra kita terus. Nggak datang home sharing nih mitra saya nih. Nyalain mitra. Cobalah kita evaluasi. Jangan-jangan mitra bosen dengan materi kita. Jangan-jangan mitra udah jenuh sama kita. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan-jangan mitra tuh terlalu menganggap kita, aduh ini kayaknya mentor saya ngomongnya ngalur ngidul nggak jelas gitu ya. Aduh jangan Bapak Ibu sekalian. Jadi momentum bertemu dengan mitra dalam agenda home sharing, tolong jadikan sebagai pertemuan yang very very important Bapak Ibu sekalian. Pertemuan yang sangat penting ya, sehingga tolong jangan sia-siakan. Walaupun waktunya cuma singkat gitu. Seperti pertemuan kita malam hari ini 30 menit. Kalau udah tolong bunyiin bel ya. Pak Husni, Pak Khalid ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi keep sowing aja ya. Yang berikutnya adalah tabur terus, tabur lagi, home sharing lagi, dimanapun tempatnya, oke jalanin aja Bapak Ibu sekalian.
Ya, kita sudah sama-sama ketahui bahwa agenda home sharing kita ada dua. Home sharing yang sifatnya recruiting dan home sharing yang sifatnya pembinaan. Ya, sehingga konten materinya pasti berbeda dong, gitu ya. Dan kalau misalnya kita melakukan home sharing recruiting, maka targetnya adalah fokus pada rekrutmen. Tapi kalau misalnya kita sudah berhasil merekrut, maka kita adakan home sharing fokus pada on the right track. Bagaimana kita menyampaikan tentang track-track yang harus mereka lalui, Bapak Ibu sekalian. Jadi fokusnya beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya nggak akan detailkan ya bagaimana home sharing rekrutmen biar efektif, bagaimana home sharing pembinaan biar efektif, enggak. Tapi ini baru ya kulit-kulitnya aja lah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kulit-kulitnya sudah membuat Bapak Ibu sekalian panas, gerah, dan tergerak begitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Selain keep sewing Bapak dan Ibu, maka yang perlu kita ingat juga ya, home sharing itu kan identik kita kudu buka mulut ya Bapak Ibu. Jangan home sharing diem-dieman gitu ya. Udah datang nih mitra kita. Lah kita sebagai mentor diem-dieman terus Bapak Ibu sekalian. Diem aja gitu ya, nunggu ditegur sama mitra. Jangan Bapak Ibu. Ya, saya ingin pesankan buat kita semua, wahai para mentor dimanapun Anda berada Bapak Ibu sekalian. Buka mulut kalau sudah ketemu mitra kita. Ya, jangan Anda pelit ngomong. Ya, kalau sudah ketemu mitra kita, buka mulut. Mulut itu bukan untuk sekedar menyatakan keadaan Bapak Ibu sekalian, ya, tapi mulut yang Allah berikan kepada kita itu buat mengubah keadaan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi nggak cuma sekedar menyatakan keadaan kita lewat mulut, tapi mulut yang kita miliki Bapak Ibu, yang Allah sudah kasih buat kita semua Bapak sekalian, gunakan untuk mengubah keadaan. Mungkin dengan PCA, ya, mungkin dengan PCA kita bisa menjadi perantara berubahnya hidup orang lain. Ya, nah karenanya Bapak Ibu sekalian, ayo gunakan mulut kita untuk bisa mengubah keadaan. Jangan terus-terusan mulut kita menyampaikan keadaan diri kita yang belum sukses lah, yang apalah, yang lagi banyak kendala lah. Oh, nggak usah suruh cerita deh kalau yang itu, nanti nggak selesai. Ya, nah termasuk bagaimana mengefektifkan keadaan home sharing kita. Bapak dan Ibu jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada mitra untuk bilang begini, iya silakan, ada kendala apa selama ini? Ah, nggak usah, karena nggak usah ditanya pun kendalanya banyak, gitu. Ya, bisa dipahami Bapak sekalian ya. Jadi agenda home sharing ini bukan untuk nanya-nanyain kendala mitra Bapak Ibu sekalian. Enggak. Tugasnya adalah bagaimana kita mencerahkan, mencerdaskan mitra Bapak Ibu sekalian. Nggak usah pakai ditanya-tanya ya. Sekali lagi, gunakan mulut kita untuk mengubah keadaan. Ya. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ya, begitu mitra datang, wah nanya, "Ibu gimana Ibu? Ada masalah apa?" Masalah apa? Nggak usah ditanya masalahnya, juga ada banyak masalahnya. Bapak gimana selama bergabung di HNI 1 tahun, masalahnya apa? Nggak usah ditanyain masalahnya. Udah kita udah sama-sama tahu masalahnya gitu ya. Jadi yang perlu kita tanyakan adalah Bapak Ibu sekalian, gimana Pak progresnya? Gimana Bu progresnya? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya support? Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pasca home sharing, mitra kita itu dapat energi gitu. Jangan sampai kemudian pasca home sharing, mitra kita kehabisan energi Bapak Ibu sekalian. Karena pulang dari home sharing, bertubi-tubi target yang tidak realistis diberikan kepada mitra kita. Target tidak realistis itu gimana Pak Ari? Tadi ada AB baru gabung, ya jelas namanya AB baru gabung gitu ya. Lah kita nggak tahu nempatin diri Bapak Ibu sekalian. Oke, kita seneng punya mitra baru yang kemudian dia on the right track, dalam waktu tertentu jadi ED bahkan jadi LD, kita seneng. Tapi kita juga nggak mau ya mereka jadi ED tapi mandul Bapak Ibu sekalian. Ya mereka bisa naik level tapi omsetnya nggak sehat-sehat gitu. Ya kita nggak mau kan Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, home sharing itu bukan tempat untuk menyajikan target yang tidak realistis kepada mitra-mitra kita. Kalau AB, target realistisnya adalah, ayo gandeng dia untuk bisa jadi manajer. Itu realistis. Ya, AB dikomporin, 1 bulan jadi ED. Nggak realistis, minta maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih paling simpel, tanya aja sama diri kita masing-masing. Anda dulu jadi ED berapa lama? Atau jangan-jangan sampai dengan detik ini belum ED begitu. Kan malu-maluin sebetulnya. Begitu mitra kita nanya, Ibu, Bapak, sekarang levelnya apa? Aku masih EM, tapi aku semangat. Loh, kenapa nyuruh aku jadi ED? Itu nggak realistis, Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, home sharing itu adalah tempat untuk mentransfer energi keyakinan kita untuk terus bergerak dan bergerak. Bukan untuk menambah beban dan beban. Sehingga orang kapok datang home sharing. Paling nanti datang home sharing, aku ditanya lagi. Gimana, AB, udah ide belum? Dibilangin gak realistis, masih lagi terus ditanya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi agenda home sharing kita, walaupun waktunya singkat, maka bahasa komunikasi kita yang perlu disampaikan kepada mitra, sekalipun itu ada target, maka Bapak Ibu sekalian,
jadikan setiap target yang kita sampaikan di agenda home sharing adalah semua target yang realistis, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa sih yang membuat home sharing kita ini menjadi tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian? Yaitu rasa takut, Bapak dan Ibu. Takut. Aduh, takut Pak, nanti kayaknya pinteran mitra saya deh. Enggak. Anda mentornya, biar gimana pun Anda mentornya. Takut Pak, mitra saya rata-rata S2, bahkan ada yang profesor Pak. Saya bingung mau nyampein materi apa. Enggak usah takut ya. Profesor belum tahu bagaimana cara jadi manajer di HNI. Anda harus bimbing, Anda harus kasih tahu begitu. Nggak usah khawatir. Waduh Pak, mitra saya dokter Pak. Terus kenapa? Masalahnya apa? Saya takut Pak ditanya resep. Kalau Anda ditanya resep pusing versi pengobatan kedokteran, ya mungkin Anda pusing. Tapi Anda jawab dengan versi resep herba HNI HPAI kan gitu. Gampang Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, takut itu hanya di pikiran. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi rasa takut itu hanya ada di pikiran. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai macam pengalaman yang sudah kita kerjakan dalam menyelenggarakan agenda-agenda home sharing Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang di awal. Kalau sekarang saya udah biasa. Mau ketemu siapapun, mau ketemu orang yang kumisnya melinting-linting, saya juga udah biasa begitu. Nggak apa-apa. Insya Allah itu semua orang baik-baik ya. Jangan kemudian dijustifikasi. Kalau ketemu dengan tuan rumah yang kumisnya begini, Bapak sekalian, wah ini galak nih. Jangan, nggak usah dikasih penilaian-penilaian di awal begitu ya. Maka Bapak sekalian, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kemudian rasa takut itu bisa kita taklukkan dengan cara apa? Lakukan. Jadi menaklukkan rasa takut dengan cara apa? Melakukan. Aduh Pak, saya takut Pak, nanti kalau saya datang ke agenda home sharing mitra saya yang datang sedikit. Anda takut pada sesuatu yang belum terjadi Bapak Ibu sekalian. Anda datang aja. Kalaupun ternyata qadarullah yang datang cuma satu, insya Allah, yakinlah itu yang terbaik. Ya, yakin aja udah. Ya, jangan kemudian kita memicingkan sebelah mata kepada satu orang yang datang pada agenda home sharing atas penyelenggaraan kita. Ya, jadi Bapak sekalian nggak perlu takut ya untuk kemudian menyelenggarakan agenda home sharing. Ya, sekalipun mungkin ada mitra-mitra kita yang bahkan tadi mungkin kelihatan galak gitu ya. Atau, aduh saya malas Pak. Kenapa? Saya malas datang ke home sharing grup ini. Kenapa emang? Orangnya kelihatan bodoh-bodoh Pak. Jangan. Nggak boleh Bapak Ibu. Orangnya ngeselin Pak. Setiap home sharing yang ditanya, gimana sih Pak? Forgot password, saya lupa password AVO-nya. Terus yang ditanya. Biarin aja. Ya, boleh jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah mau ngasih kehebatan atas diri dan mitra kita, itu lewat kayak gitu Ibu sekalian. Lewat sesuatu yang kadang-kadang bikin kita tuh kesel Bapak dan Ibu. Ini setiap home sharing yang ditanya, gimana sih ke CRM? Saya lupa password gitu. Terus Bapak Ibu sekalian bilang deh, mitranya ngeselin banget, saya jadi gak semangat. Nah, berarti selama ini masalahnya bukan di mitra, masalahnya di kita sebagai mentor yang gampang sekali tersulut pada sesuatu yang sebetulnya bukan wujud aslinya gitu. Ya, kan kita senang Bapak Ibu lewat agenda home sharing kita, mitra yang maaf ya Bapak Ibu, maaf banget, yang kelihatannya mungkin tampak bodoh, tampak culun, tampak ngeselin, tampak katrok gitu ya. Terus kemudian kita datang, kita bina, makin ngeselin kita, Bapak dan Ibu. Kalau suatu hari nanti orang-orang yang tampak ngeselin, tampak nggak ngenakin kita ternyata jadi orang hebat di HNI, bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa banyak cerita yang akan mengalir dari mitra kita tersebut. Ya, mungkin mitra kita akan mengatakan, mentor saya itu orangnya sabar banget. Ya, sabar banget pertanyaan saya di 10 kali home sharing nggak berubah. Lupa AVO. Dia mungkin masih menganggap tidak penting itu AVO, sehingga dilupakan itu password begitu Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaannya terus berulang kepada diri kita demikian. Bapak dan Ibu, kalau saya ngebayangin ya ketemu dengan mitra yang kayak gini, saya tuh punya gambaran begini. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang sukses ya Allah di HNI. Karena kalau beliau sukses, ini ceritanya pasti banyak. Kalau ceritanya banyak Bapak Ibu sekalian dan proven, terbukti Bapak Ibu sekalian, maka dia pasti bisa menjadi orang-orang yang menginspirasi orang-orang berikutnya. Wah, Bapak Ibu sekalian, coba deh kalau ngebayanginnya ke situ, kita tetap semangat datang ke agenda home sharing Bapak Ibu sekalian. Kita nggak mutung, apalagi kapok Bapak Ibu sekalian. Enggak, saya kapok. Saya kepengen home sharing hanya mitra-mitra yang pangkatnya udah ED ya. Jangan begitulah Bapak Ibu sekalian. Mereka yang jadi ED hari ini kan juga awalnya dari AB. Mereka yang akhirnya kemudian jadi manajer, sabar menapaktilasi perjalanan sehingga kemudian mereka menjadi ED Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang betul niat mau ngebina, jangan pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Ya, bina semuanya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu sekalian tadi yang saya katakan, kadang-kadang Allah memberikan
ujian kepada kita untuk memiliki yang namanya the art of leading. Seni dalam memimpin. Belum, enggak. Tapi tadi itu sudah diklik, tapi hilang. Oh, hilang ya. Oke, saya kira ini alarm ya. Udah selesai ya? Sebenarnya sudah selesai, Pak. Oh, ya udah. Oh, maaf. Tapi kayaknya masih berapi-api nih, kita akan bahas 10 menit lagi kayaknya. Oh iya, siap. Nah, silakan Pak. Nah, aja juga nggak apa-apa Pak Khalid. Nanti kita tanya jawab aja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai closing statement dari materi yang mohon maaf kebablasan dari 30 menit Bapak Ibu sekalian, sedikit aja kita terlintas terbesit pemikiran gagal menyelenggarakan home sharing, maka pasti kita akan gagal menyelenggarakan home sharing Bapak Ibu sekalian. Maka begitu home sharing itu sudah mulai kita canangkan, tanggalnya kita tentukan, tempatnya kita tentukan, materi dan temanya sudah kita siapkan, maka jangan pernah disisipkan dalam pikiran kita, apalagi sampai terucap dalam mulut kita, kayaknya gagal nih home sharing. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah. Terlintas dalam pikiran aja nggak boleh, apalagi sampai terucap, gagal nih home sharing saya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.